Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang rutin kita kaji di channel ini. Tapi sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa serta niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatar rasyidin wal ulama'il amilin, khususan minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa thumma ila ruh Syekh al-Kabir al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf wa Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, wa thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Anfas wa Alamatin Nibras al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruh Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa thumma khususan ila ruh sahibut ta'lim muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji wa usulih furuih wa talamidati wa dhawil huquqi wal muntasibin ilaih ajma'in, wa thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Attas, wa thumma ila ruh Abuya Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, wa thumma ila ruh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, wa thumma ila arwah asatidhi min Darul Lagha wa Da'wah wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbih wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu arda wa anna jami'an. Wala budda li talibil ilmi, dan tidak boleh tidak li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu, minal muwadhabati 'ala darsi, dari tekun atas belajar, wa tiqrari, dan mengulang pelajaran, fi awwali laili, di awal malam, wa akhirihi, dan di akhirnya malam. Fa inna, maka sesungguhnya, ma bainal isya'in, waktu antara dua isya, wa waktu sahar, dan waktu sahur, waktun, yaitu waktu, mubarakun, yang berkah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ta'limut Ta'lim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini, di mana di dalamnya membahas tentang metode belajar bagi seorang pelajar, bagi seorang penuntut ilmu, agar tidak salah dalam belajarnya dan diharapkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Nah, di sini kita masih ada di pasal yang kelima, yaitu pasal yang membahas tentang kesungguhan, ketekunan, serta semangat dan juga cita-cita dalam menuntut ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu atau seorang santri atau seorang pelajar. Dan di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya bangun malam bagi seorang santri. Dengan bangun malam ia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu,
dan sekaligus memanfaatkan waktu malamnya tersebut untuk ia gunakan dalam mengulang-ulang pelajarannya dan juga menghafal pelajarannya. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, wala budda li talibil ilmi minal muwadzabati ala darsi wa tiqrar fi awwalil laili wa akhirih. Dan tidak boleh tidak bagi seorang penuntut ilmu untuk tekun belajar dan senantiasa mengulang-ulang pelajarannya, baik di awal malam ataupun di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'in, maka sesungguhnya waktu antara dua isya, yakni antara maghrib hingga isya yang merupakan awal malam, wa waktu sahar, dan waktu sahur yang merupakan waktu akhir malam, waktun mubarakun, merupakan waktu yang berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu tersebut sebagai waktu yang berkah. Dan waktu yang berkah itu hendaknya dimanfaatkan oleh seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan keberkahan dengan mengulang pelajarannya dan menghafal pelajarannya di waktu-waktu tersebut, agar ia bisa lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses menuntut ilmunya, sehingga sedikit demi sedikit ia akan meraih apa yang ia cita-citakan. Gila fi hadzal ma'na, telah dikatakan fi hadzal ma'na, dalam makna ini, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiri, bergembiralah siapa engkau, al-wara'a, akan sikap wara', wajannib, dan jauhilah siapa engkau, an-nauma, akan tidur, wahdhar, dan waspadailah siapa engkau, asyiba'a, akan kenyang, wadawim, dan dawamkanlah siapa engkau, ala darsi, atas pelajaran, la tufariquh, jangan memisahkan siapa engkau, hu, akan dars. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu, bidarsi, dengan belajar, qama, yaitu telah tegak apa ilmu, wartafa'a, dan telah terangkat tinggi apa ilmu. Nah, dilanjutkan lagi di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zanuji, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, basyiril wara', gembiralah akan sikap wara'. Sikap wara' ini sikap menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram, dan juga menjauhi dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang tidak berfaedah. Min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni, di antara kebagusan Islam yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bermakna. Dan sikap wara' ini harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, oleh seorang santri, oleh seorang pelajar. Wajani bin nauma wah dari syiba'ah, daun jauhilah olehmu tidur dan waspadailah olehmu kenyang. Di antara sikap wara' yaitu menjaga diri kita dari terlalu seringnya tidur dan juga terlalu seringnya kenyang. Karena dengan perut yang terlalu sering kenyang, walaupun dengan makanan yang halal, itu merupakan satu sikap yang tidak terpuji, apalagi kenyang dengan makanan yang haram. Nah, kenyang ini dapat menyebabkan kita mudah mengantuk. Dengan mengantuk ini kita akan mudah tertidur, sehingga akhirnya banyak waktu kita yang terbuang hanya karena kita tidur terlalu lama. Padahal waktu-waktu yang telah kita lalui ini tidak bisa kembali lagi, sehingga akan sangat merugi bagi seorang penuntut ilmu yang jika waktunya hanya dihabiskan untuk memikirkan urusan tidur dan urusan perut saja. Seseorang yang hanya memikirkan urusan perut, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Dan ini merupakan sikap yang tercela bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang santri. Karenanya ditegaskan di sini, wadawim ala darsi, dan dawamkanlah atas belajar, la tufariquhu, jangan kau meninggalkannya, yakni meninggalkan belajar. Fa innal ilma bidarsi, karena sesungguhnya ilmu dengan belajar, qama wartafa'a, maka ilmu tersebut akan tegak dan akan terangkat tinggi. Dalam artian
ilmu ini akan terus bertambah dan akan terus berkembang dengan sebab belajarnya tersebut. Nah, karena itu belajar ini merupakan satu rutinitas yang harus dikerjakan oleh seorang santri, yang harus menjadi kebiasaan dalam kesehariannya. Dan jangan sekali-kali seorang pelajar, seorang santri, seorang penuntut ilmu meninggalkan belajar, meninggalkan mengulang pelajarannya, menghafal pelajarannya, karena itu akan membuat ia menyesal di kemudian harinya. Tapi jika ia manfaatkan waktunya secara maksimal untuk belajar, untuk menghafal, untuk mengulang pelajarannya, maka lebih cepat ia akan mencapai dan ia akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia tuju, yakni ilmu yang bermanfaat baginya dunia hingga akhirat. Wa yagtanima, dan hendaknya memanfaatkan siapa talabul ilm ayyamal hadatsati, akan hari-hari masa muda, wa unfawana syababi, dan juga kuatnya masa remaja. Kama, sebagaimana suatu perkataan, qila, yang telah dikatakan apa, ma bigadril kadi, dengan kadar kelelahan, tu'ta, didapatkan apa, ma sesuatu, tarumu, yang menginginkan siapa engkau, faman, maka bermula siapa orang, roma, yaitu menginginkan siapa man, almuna, akan cita-cita, lailan, pada malam hari, yakumu, maka hendaknya bangun siapa man, wa ayyamal hadatsati, dan akan hari-hari masa muda, fagtanim, maka manfaatkanlah siapa engkau, ha, akan ayyamal hadatsah. Ala, ketahuilah, innal hadatsata, sesungguhnya masa muda, la tadumu, yaitu tidak bertahan lama apa, al hadatsah. Masih dilanjutkan di sini oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, wa yaghtanim ayyamal hadatsa wa unfawana syabab, dan hendaknya seorang penuntut ilmu ini memanfaatkan masa mudanya dan masa remajanya, karena masa muda dan masa remaja ini merupakan masa kemasan bagi seseorang, di mana fisiknya masih kuat, tubuhnya masih kuat, waktunya pun masih banyak, pikirannya pun masih cemerlang, sehingga akan lebih mudah bagi ia dalam menuntut ilmu. Berbeda ketika seseorang ini sudah lanjut usia, di mana fisiknya sudah tidak sekuat masa mudanya, kemudian juga hafalannya pun tidak sekuat saat masa mudanya, pikirannya pun mungkin tidak secemerlang saat masa mudanya. Ketika lanjut usia mungkin sudah lebih banyak pikiran-pikiran yang ia pikirkan. Nah, masa muda ini hendaknya gunakan untuk kita betul-betul maksimal dalam menuntut ilmu, sehingga kelak di masa tua kita tidak menyesal karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan. Kamakila, sebagaimana telah dikatakan oleh satu perkataan, biqadril qaddi tu'atama tarumu, dengan kadar kelelahan maka akan didapatkan apa yang kau inginkan. Orang yang menginginkan sesuatu, ia harus siap lelah untuk menggapai atau mendapatkan sesuatu yang ia cita-citakan itu. Jangan mimpi akan mendapatkan sesuatu kalau nggak mau capek, kalau nggak mau berusaha, kalau nggak mau lelah. Makanya menuntut ilmu ini tidak mudah, tidak gampang. Andai kata menuntut ilmu ini gampang, menuntut ilmu ini mudah, maka tidak ada orang bodoh, tidak ada orang jahil di atas muka bumi ini. Tapi kenyataannya tidak demikian. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia, akhirnya berada dalam kejahilan, berada dalam kebodohan. Jangankan untuk ilmu-ilmu yang lain, untuk ilmu-ilmu yang wajib ia ketahui saja, seperti contohnya ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, ilmu yang ia butuhkan untuk kebutuhan ia sehari-hari, untuk ibadah ia sehari-hari pun ia tidak ketahui. Padahal banyak waktu, banyak sarana, banyak media yang ia bisa gunakan untuk ia mendapatkan ilmu tersebut. Akan tetapi karena ia tidak manfaatkan apa yang ada di tengah-tengahnya tersebut, baik itu fisiknya, baik itu dirinya, atau mungkin baik itu waktunya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ia berada dalam kebodohan.
Faman ramal muna lailan yaqumu, maka barang siapa yang menginginkan cita-citanya tercapai, lailan yaqumu, hendaknya ia bangun malam. Bangun malam bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang ingin ia dapatkan dan hal-hal yang semacamnya. Wa ayyamal hadatsa faghtanimha, dan masa muda hendaknya dimanfaatkan, yakni dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ala innal hadatsah la tadum, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya masa muda itu tidak akan bertahan lama. Nah, karena itu hendaknya betul-betul dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh seorang pelajar untuk betul-betul menuntut ilmu, untuk betul-betul maksimal dalam belajarnya. Jangan sampai nanti di penghujung usianya, di lanjut usianya ia akan menyesal. Karena itu gunakan masa muda ini, di mana saat muda ini fisik masih kuat, pikiran pun masih cemerlang, hafalan pun bisa lebih mudah. Berbeda ketika sudah lanjut usia. Sekali lagi, yang namanya orang udah lanjut usia ini tidak semudah seperti orang saat masih muda. Ketika menghafal pelajaran dan seterusnya, sudah terlalu banyak masalah, sudah terlalu banyak pikiran yang dipikirkan, sehingga akan lebih sulit baginya untuk menghafal. Walaupun hal itu bukan mustahil untuk dilakukan, ya. Tetapi umumnya memang di masa tua, di masa lanjut usia agak sulit untuk kita menghafal pelajaran ketimbang saat masa muda. Jadi betul-betul manfaatkan masa muda ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan dalam satu hadis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Ightanim khamsan qabla khamsin", manfaatkanlah 5 sebelum datang 5. Salah satunya adalah syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, jadi sekali lagi bagi penuntut ilmu hendaknya memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya dihabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya. Bergaul dengan orang-orang yang tidak menambah ilmunya, bahkan justru menjauhkan dia dari ilmu. Nah, ini hendaknya dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Betul-betul manfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin agar ia bisa menggapai, ia bisa mendapatkan apa yang ia cita-citakan, yakni ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi kaum muslimin umumnya dari dunia hingga akhiratnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.